Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelku kali ini. Nah, di videoku kali ini saya akan membahas tentang kultur shock in Malaysia. Nah, sebelum lanjut nonton, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya. Dan juga buat kalian jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video terbaruku. Terima kasih. You're so funny. Ini saya akan membahas tentang kultur shock in Malaysia. Kultur shock sendiri yaitu sebuah perasaan cemas, gelisah, was-was yang dialami seseorang yang baru menempati suatu wilayah, tempat, ataupun negara. Dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek seperti berliburan. Nah, kultur shock di Malaysia yang saya alami untuk first time ada di sini di negara Malaysia tercinta. Yang pertama guys, yang pertama adalah mobil. Kalau kita lihat di jalan raya ataupun di setiap rumah orang Melayu, Cina kah, India kah, itu yang banyak adalah mobil. Jadi di sini dominan lebih banyak mobil daripada sepeda motor. Itu yang pertama. Lain kan dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia lebih banyak sepeda motor. Karena yang punya mobil orang yang betul-betul berkecukupan. Kedua yaitu bendera. Di negara Malaysia banyak benderanya, tapi bukan bendera negara. Kalau untuk bendera negara sendiri ada satu guys, yaitu seperti ini. Nah, kalau untuk negeri, di setiap negeri di Malaysia mempunyai beda-beda bendera. Seperti saya ada di Selangor, kita mempunyai bendera sendiri. Nah, jadi di setiap negeri di Malaysia mereka berbeda-beda bendera. Kalau di Indonesia, negeri ini adalah sebuah provinsi. Jadi setiap provinsi dia mempunyai bendera. Dan yang ketiga yaitu burung gagak. Di sini banyak burung gagak berkeliaran guys. Kalau di Indonesia jarang ya, malah susah kita menemukannya. Baru kalau kita menemukan satu saja burung gagak, kita beranggapan yang mistis, seperti ada hantu, ada kematian, apalagi dia kalau bunyi, saya takut guys. Tapi kalau di sini saya sekarang sudah terbiasa, karena burung gagak di sini seperti umumnya di Indonesia burung gereja ya, dia sudah berterbangan bebas dan sekarang saya sudah terbiasa dengan itu. Dan yang keempat ini adalah kuliner guys, yaitu makanan. Nah, di makanan sendiri di Malaysia ada berbagai macam style. Karena di negara Malaysia ada 3 bangsa besar, yaitu Melayu, Chinese, dan India. Jadi di setiap makanan pun dia ada berbagai macam, seperti style Melayu, style Cina, ada style India. Nah, kalau style Melayu sendiri di sini dominan rasanya manis guys. Lain dengan kita negara Indonesia yang dominan rasanya suka pedas. Kalau di sini dominan rasanya manis guys. Jadi kita punya lidah, kita boleh merasakan itu style Cina, style India ataupun Melayu. Yang penting makanannya halal. Kalau nggak halal nggak boleh dicoba guys. Dan yang kelima, self service. Kita betul-betul melayani diri sendiri, seperti isi minyak, dobi layan diri, dan air galon. Pengisian air kita betul-betul self service, kita buat sendiri, gak dilayanin. Dan yang keenam guys, ini yang paling unik dan paling saya terkejut. Karena apa? Kita bahas di negeri kita sendiri ya. Kalau kita pergi ke sebuah tempat, itu minimarket, atau itu sebuah taman atau warung kecil pun tepi jalan,
kalau kita parking motor ataupun mobil selalu ada yang jaga, itu tukang parkir. Kita selalu menyediakan kocek untuk membayar parkir. Nah, untuk di Malaysia sendiri, kalau tukang parkir nggak ada guys. Jadi kalau kita pergi ke plaza atau minimarket atau kedai-kedai kecil, nggak dipungut biaya guys, karena di sini nggak ada tukang parkir seperti di Indonesia. Jadi di sini parking free, kecuali ada beberapa tempat yang bayar tapi murah guys. Tapi dominan di sini parkir nggak bayar alias free. Nah, sekarang untuk yang ketujuh yaitu Tukang gerobak, abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Nggak ada guys, di negara Malaysia jangan kita menunggu di depan rumah itu gerobak bakso, gerobak somai, orang jual pentol atau apapun, nggak ada ya. Kita nggak bisa nunggu depan rumah. Kalau di Malaysia, kalau kita mau membeli makanan, jadi kita pergi ke kedai. Jangan menunggu di rumah seperti di Indonesia. Kita menunggu di rumah atau di depan rumah, tunggu ada bakso lewat, ada tukang somai lewat, ada tukang batagor lewat. Kalau di sini enggak guys. Kalau kita perlu makan, kita pergi ke kedai. Itu. Yang kedelapan di sini yaitu soal waktu. Indonesia dengan Malaysia itu selisih 1 jam. Lebih cepat Malaysia. Kalau di Malaysia pukul 7, di Indonesia pukul 6. Nah, untuk terbitnya matahari, nah kalau di Indonesia pukul 6 pagi sudah bercahaya, sudah terang. Nah, kalau di sini guys 6 pagi masih gelap gulita. Baru pukul 7 ke atas kita baru nampak itu matahari. Nah, kalau untuk pukul 6 belum ada matahari keluar. Kalau di Indonesia lain. Nah, untuk terbenamnya matahari kalau pukul 7 di sini masih terang guys, sedangkan pukul 7 di Indonesia sudah gelap. Sama dengan di Indonesia pukul 6 sudah gelap, sudah nggak ada cahaya matahari. Kalau di sini pukul 7 masih terang. Nah, cukup sekian dulu videoku kali ini, dan jangan lupa buat kalian semua, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys ya. Dan jangan lupa selalu tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video terbaruku. Terima kasih. See you next time video. Bye bye.